Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 412, Pertempuran Pertama di Daerah Dalam. Jian Wushuang dipenuhi dengan antisipasi terhadap pertempuran tersebut. Dia telah menunggu saat ini begitu lama. Setelah dia memasuki Tanah Suci, dia menahan kekuatannya untuk setiap pertempuran. Dia ingin mengerahkan seluruh kekuatannya selama pertarungan, tetapi dia tidak dipaksa untuk mencapai titik itu. Dalam pertarungan di mana dia dan timnya terjebak di outer area, dia telah mengeluarkan seluruh kekuatannya dan membunuh semua lawannya. Namun, itu terjadi begitu cepat dan berakhir sebelum dia sempat menikmati pertarungan. Dia belum mempunyai kesempatan untuk menunjukkan kekuatan aslinya sampai saat ini di inner area. Ayo bertarung. Jian Wushuang mengarahkan tatapan tajamnya ke arah badai yang datang. Tiba-tiba, badai berhenti dan sesosok-sosok menyeramkan muncul dari dalamnya. Sosok ini membelah kehampaan dan mendekati Jian Wushuang dengan cepat. Sangat cepat, Jian Wushuang terkejut. Berdasarkan apa yang dibacanya, dia tahu bahwa meski Wind Demon hanyalah ahli biasa di tahap 3, dia pandai memahami Gale Origin dan memiliki kecepatan bergerak yang mengerikan, yang membuat banyak ahli top di tahap 3 iri padanya. Jian Wushuang bersikap hati-hati dan melepaskan pedang pembunuh 3 kalinya, yang menyerang ke depan seperti seekor naga. Keahlian yang ia tunjukkan adalah teknik pedang pembunuh naga, teknik pedang tingkat 1 yang diperolehnya di Menara Pedang. Ini baru gerakan pertama, tetapi kekuatannya sungguh menakjubkan. Iblis angin tampak tenang. Dengan gerakan memutar tangannya, dia mengepalkan tinjunya. Saat tinjunya bertabrakan dengan pedang Jian Wushuang, pedang itu bergetar. Wind Demon kemudian mengumpulkan sejumlah besar Gale Origin dan membentuknya menjadi tombak panjang. Tombak itu memancarkan aura dingin saat menargetkan kepala Jian Wushuang. Tombak itu menembus kekosongan dengan kecepatan yang menakjubkan. Jian Wushuang berhasil mengangkat pedang panjangnya tepat pada waktunya untuk menahan tombak itu. Ia terdorong mundur beberapa ratus meter sebelum ia sempat menstabilkan posisinya. Nak, jangan bilang hanya itu yang kau punya. Wind Demon menatap Jian Wushuang dari Void. Wind Demon belum menunjukkan kekuatan penuhnya, namun dia telah mengalahkan Jian Wushuang. Dari gerakan yang mereka lakukan, dia dapat mengetahui bahwa Jian Wushuang masih jauh dari tahap ketiga. Jian Wushuang tetap diam, namun sorot matanya bersinar terang saat hasrat membunuh yang kuat menyapu dirinya. Keahlian rahasia Asura, jalan menuju dunia bawah. Ledakan. Sungai darah menyebar di langit. Sungai itu menutupi sebagian besar wilayah dan menggantung di atas Wind Demon. Alam pedang, alam 10 kali lipat. Domain pembantaian. Jian Wushuang menunjukkan 2 teknik lagi. Ketiga keterampilan itu bekerja sama untuk menekan Wind Demon ke bawah. Betapa kuatnya alamnya. Bahkan aku pun tertekan karenanya. Saat Wind Demon tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba merasakan esensi pedang yang sangat kuat. Dia segera melihat ke arah sumbernya dan tampak pucat pasi saat melihat 2 hantu jiwa pedang besar muncul di belakang Jian Wushuang. Hantu jiwa pedang. 2 hantu jiwa pedang setinggi 30 meter. Setan angin tercengang. Beberapa ahli di Flaming Battlefield telah membangkitkan jiwa, dan Jian Wushuang merupakan ahli pertama yang ditemuinya dengan 2 jiwa yang terbangun. Setan angin, mari kita coba ronde berikutnya. Mata Jian Wushuang berbinar. Astaga, plus. Diselimuti oleh esensi pedang, Jian Wushuang berubah menjadi pedang tajam yang memotong kekosongan menuju Wind Demon. Saat Jian Wushuang mengayunkan pedang pembunuh 3 kali ke Wind Demon, kedua hantu jiwa pedang menyerang bersamanya. Kekuatan jiwa pedang mengalir ke pedang dan meningkatkan kekuatan serangan ke puncak baru. Wind Demon tampak muram saat melihat pedang yang mendekat dan mendengar teriakannya yang melengking. Dia menunjukkan kekuatannya di tahap 2 teratas dalam serangan sebelumnya. Sekarang, dengan bantuan jiwa pedang ganda, serangannya menjadi lebih kuat dari milikku. Wind Demon berpengalaman dalam bertarung, jadi dia mampu menilai situasi. Aliran energi hijau naik dari kakinya seperti angin. Pedang Jian Wushuang menusuk dada Wind Demon, tetapi dia segera menyadari bahwa itu adalah bayangan dan bukan daging asli Wind Demon. Wind Demon muncul kembali di samping Jian Wushuang. Bagaimana dia bisa begitu cepat bahkan ketika dipengaruhi oleh alamku? Jian Wushuang bingung. Dia pikir dia cepat, tapi Wind Demon lebih cepat bahkan saat ditekan oleh sungai darah. Pembunuh bayangan angin. Setan angin mengulurkan tangannya ke arah Jian Wushuang. Dari jari-jarinya, aliran energi hijau berkumpul menjadi lebih dari 10 paku tajam. Paku-paku itu bersinar dengan cahaya biru kehijauan di bawah sinar matahari. Paku-paku itu berubah menjadi berkas cahaya yang melesat ke arah Jian Wushuang. Jian Wushuang mencoba menghindari semua duri, namun satu duri mengenai sasarannya di bahu Jian Wushuang dan melukai kulitnya. Hah! Iblis angin tercengang.
Paku-paku itu tidak begitu kuat, tetapi dengan jumlah yang begitu banyak dan kecepatannya yang tinggi, paku-paku itu seharusnya dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada sekadar menyebabkan luka ringan pada Jian Wushuang. Tubuhnya sangat kuat, pikir Windiman. Tiba-tiba, dia merasakan angin kencang di belakangnya. Dia berbalik dan menemukan telapak tangan merah yang dibentuk oleh sungai darah diarahkan padanya. Telapak tangan itu menamparkan Windiman. Windiman mendapatkan kembali keseimbangannya. Tubuhnya berkelebat, meninggalkan bayangan di Blood River. Pada saat berikutnya, dia muncul di langit yang jauh di luar jangkauan sungai. Berdiri di tengah sungai, Jian Wushuang melirik Windiman. Pendekar pedang, kau memang kuat. Aku tak sabar untuk bertarung denganmu lain kali. Setelah mengatakan ini, Windiman menghilang. Apakah dia sudah pergi? Jian Wushuang menghela nafas saat melihat Windiman pergi.